pada saat ini berbicara bagaimana iman ataupun dalam lindungan Allah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di Sopo Tangian Channel di Minggu 9 Mei 2021, Minggu Rogate berdoa. Kalau dikatakan berdoa, berarti di situ ada iman. Kalau dikatakan iman, berarti gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen itu bagaimana? Banyak gaya hidup ingin mewah, gaya hidup ingin senang, gaya hidup ingin bebas. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini berbicara bagaimana iman ataupun dalam lindungan Allah. Kalau kita lihat, saya sandingkan nas kita 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 dalam Mazmur pasal 91, itu jelas sekali dikatakan bahwa dalam lindungan Allah. Di dalam ayat 2 dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara-saudari, refleksi COVID-19 yang telah terjadi 1 tahun lebih di dalam Minggu Rogate yang artinya berdoa, bagaimanakah kita mengimani Allah tersebut sebagai kubu pertahananku, kubu perlindunganku di dalam doa. Ini perlu sekali kita renungkan sebelum kita masuk ke dalam nas kita 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ini perlu untuk kita renungkan. Jika kita bertanya dalam pikiran kita, mungkin kita bertanya-tanya sampai kapankah situasi ini? Sampai kapankah pemerintah kita berjerih payah, bahkan berlelah untuk memberikan vaksin sampai 2 kali, bahkan ada yang belum terkena vaksin sama sekali. Ini sebuah perenungan di minggu kita pada saat ini, di Minggu Rogate, ketepatan yang berarti berdoa. Ketika kita berdoa, maka akan terlintas dalam pikiran kita, siapakah yang kita pikirkan di dalam doa kita? Apakah kita memikirkan hanya diri kita sendiri? Apakah kita memikirkan kebencian kita terhadap saudara kita? Apakah kita memikirkan Allah yang menjadi penolongku, menjadi kubu pertahananku? Bagaimanapun itu, apapun itu, dan siapapun itu, kita membutuhkan Dia dalam hidup kita. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, buat para hambanya dan juga jemaat, selamat melayani dan selamat mendengarkan firman Tuhan, buah dari iman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah seperti melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari,
Setiap manusia pastilah menginginkan kemenangan. Itu adalah merupakan impian kita dan juga kerinduan kita, bahwa kemenangan adalah merupakan hal yang selalu kita cari, hal yang selalu kita dambakan, hal yang selalu kita inginkan dan kita impikan di dalam kehidupan kita. Pokok dari nas kita pada saat ini itu terlihat jelas bahwa iman adalah merupakan sumber utama untuk dapat mengalahkan dan menaklukkan apapun itu yang membuat kita jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sadar atau tidak sadar, setiap hari melalui iman tersebut kita berperang. Melalui iman tersebut kita berperang melawan seluruh hawa nafsu. Melalui iman kita berperang untuk memutuskan mana yang terbaik. Melalui iman kita berperang untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak sendiri. Ada orang Kristen bertanya kepada pendeta ataupun hambanya. Dia bertanya, di manakah Tuhan Allah tersebut? Dia bertanya-tanya di dalam hidup, di manakah Allah tersebut? Lalu hamba tersebut menjawab bahwa Allah ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, bahwa Allah hadir selalu menyertai kita. Apa buktinya? Yaitu kita dapat menghirup udara yang baru setiap hari, yaitu kita bisa berdoa setiap hari, yaitu kita bisa makan dan minum setiap harinya, yaitu kita bisa dapat baju yang layak, yaitu kita bisa mendapatkan rumah yang layak untuk kita tempati, kita tinggalin, yaitu kita mendapatkan pekerjaan yang sampai saat ini sering sekali kita buat menjadi Tuhan ataupun yang kita bangga-banggakan. Sadarlah, semuanya itu adalah merupakan pemberian Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini jelas sekali di dalam ayat 4 tadi dikatakan bahwa iman kita mampu mengalahkan dunia di dalam ayat 4. Itulah merupakan menjadi pokok nas kita pada saat iman kita, imanmu, iman saya, bagaimana? Apakah kita menunjukkan kualitas iman kita? Apakah kualitas iman kita tahan ataupun tahan uji ketika kita berada dimanapun, ketika kita bekerja dimanapun, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan Allah kita dengan apa yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, berbagai cobaan dan tantangan kita hadapi. Jenis-jenis manusia juga ada pengelompokannya. Kita bisa menilai dari 3 jenis tersebut. Manusia pada saat ini dikelompokkan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan untuk hidup. Keinginan daging adalah merupakan orang-orang yang serakah. Keinginan daging adalah merupakan keinginan orang yang selalu ingin memiliki apa yang tidak bagiannya. Keinginan mata adalah merupakan orang-orang yang selalu meninggikan hatinya, berdoa, akan tetapi setelah dia mengatakan amin, akan tetapi dia tidak percaya. Itulah namanya keinginan mata. Keinginan hidup, kiranya kita masuk dalam karakter ini. Keinginan hidup adalah merupakan ada usaha, ada tekad, ada pertolongan, ada bantuan yang dapat membantu kita di dalam kehidupan kita. 3 musuh terbesar dalam diri manusia tersebut. Inilah yang sering sekali menjadi pertentangan di dalam kehidupan kita. Inilah yang sering sekali menjadi peperangan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin hidup, akan tetapi datanglah keinginan daging ataupun keinginan mata. Ketika kita ingin
keinginan daging, datanglah keinginan mata dan keinginan hidup yang mengatakan kita harus segera cepat kaya, kita harus segera cepat mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara-saudari, ingatlah Yesus telah mengalahkan dunia. Dengan dia bangkit dari kematian, dia telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan kematian. Itulah yang ingin dikalahkan, yang harus kita lakukan, yaitu melalui iman kita. Seperti nama minggu kita, Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Bagaimanakah doa-doa kita di dalam kehidupan kita, di dalam kegiatan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam pergumulan kita ketika kita sakit, ketika kita sekolah, dan ketika kita mencari pekerjaan dan bekerja. Bagaimanakah doa kita? Apakah kita merupakan orang-orang yang beriman ataupun kita orang-orang yang tidak beriman? Disitulah terlihat jelas bagaimana kita sebagai orang Kristen. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini, jika diperhadapkan tangi yang dihalak na porsea doa orang beriman di situasi na masa detikyon na tadobi wado haporseota tahulud do manang namate do haporseota, memang serba sudah situ tudo molo kita mabereng keadaan na masa ya amanginang nang songoni kita magbubas na naing magbubasi di hari Minggu marsugot di tanggal 10 Mei 2020 sada martudu-tudu ma guar di mingguta ima Minggu Rogate martangiang atau berdoa. Karena doa orang percaya maka akan dapat menyembuhkan. Doa orang yang percaya dapat mendamaikan. Doa orang yang percaya dapat memberikan semangat. Doa orang percaya dapat memulihkan. Alai tangi yang nihalak na soporsea dang taruli manang aha di bagasan mulut. Tangi yang nihalak na soporsea dang dapotan agiaha di bagasan mulut. Alanima di kita kadungan na mangilang na kinahulungan itu hata Yesus Kristus. Tetap kita semangat, tetap magomos tangyat day tapasaha itu hatta di situasi na maulon, tetap matapangido dohot di bagasan angkuk ni rohatta na martudu-tudu di bagasan serep ni roha asa didongani tuhata ita nang masabe tapangasahon gijak ni rohatta di situasi on dang adong labana tapatuduhon gijang ni roha di bagasan buluta alana satu naisian debatado portipion di topa debatado di pasaha tu ita ayoran titipan do saluhuk nei olan salpu tading do saluhuk nei ido ubain dang adong riko na tapangasahon gijang ni rohata ale tapangasahon maibana di bagasan buluta asa dapotan jalataruli hanguduan kita di bagasan. Amen. Sa Tuhan tama na mangalen haipason doho mandongani kita. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata moleate ma nunga utang kami hatami pargugoy ma saluhut na posomi asa margugo na sida makubasi di Minggu tanggal 10 Mei 2020 sana. Nang sudirwas ni Huriami leon haipason dot pas ni roha. Dongani na sida siyan salut angka ulot na pasu-pasu masudi aka parubas nang songoni salut Uriam di Sandok Portivion. Sisa medusa nami asa tamahay majolo pasu-pasu kasidiruan siya. Mga sonakmu Tuhan Yesus Kristus martekang itu. Amin. Selamat hari Minggu madita salut. Oras.